bagaimana menggunakan klien Prisma di dalam Nest.js project-nya. Agar kalian dapat mengirimkan query SQL ke database, kalian buat prisma.service yang tugasnya untuk melakukan extend ke dalam Prisma client yang hanya untuk menghubungkan atau connect ke sebuah database. Itu tugasnya si prisma.service.ts. Untuk itu mari buat file pada direktori src dengan nama yang sama, buka kode editornya, folder src, klik kanan, new file, kasih namanya prisma.service, terus kalian copy saja kode kelas lengkapnya seperti ini, lalu disimpan. Yang jelas dia berupa kelas service yang perlu kalian tandai dengan kata kunci injectable agar Prisma service-nya bisa diinjek ke beberapa modul yang dibutuhkan. Tapi dia harus diwarisi kelas-kelas atau objek dari Prisma client agar bisa mendapatkan fungsi-fungsi atau metode-metode yang berasal dari Prisma client-nya. Jadi fungsi-fungsinya diwarisi ke Prisma service dan dia juga mengimplementasikan modul init. Ketika modulnya dijalankan, lakukan koneksi pertama kali, baru bisa menjalankan query SQL-nya. Semua kata kunci itu perlu kalian impor dari Nest.js Common. Semuanya sudah lengkap dan ada di dalam dokumentasinya. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kalian sudah bisa menuliskan query metodenya yang bisa digunakan langsung pada user service. Jadi buka folder user service-nya. Yang sebelumnya user service ini kita generate melalui CLI dengan tipe resource. Artinya ada create, ada find all, dapetin data yang spesifik, update, bahkan sampai menghapus data. Metodenya sudah dibuat secara otomatis. Nah, kita manfaatkan user service ini untuk membuat function register. Tapi syaratnya kamu perlu mengimpor Prisma service-nya sebagai objek instan di function construct. Pastikan Prisma service-nya diimpor dari folder src Prisma service, terus diinstansiasi ke nama alias, katakanlah Prisma sebagai variabel private. Di sisi lain juga saya membuat function namanya register, ini saya ganti saja, atau buat function baru biar tidak merusak function-function yang sudah ada. Jadi function register yang saya buat dengan tujuan menyimpan data user berdasarkan susunan skema model usernya. Tentu ada data objek yang dikirimkan, datanya itu nanti terdiri dari email, nama, dan juga password, atau dikenal sebagai DTO, Data Transfer Object. DTO ini sebuah interface yang mendefinisikan tipe data, dan tipe datanya harus sesuai dengan kelas yang kita referensikan. Namanya disesuaikan juga boleh, tapi yang jelas dia sudah diimpor dari folder DTO, create user DTO, dia sebuah kelas, kalian sebutkan saja properti-properti yang berkaitan dengan data user ini. Misalnya kelas user DTO-nya sebagai berikut, nama is string, email is email. Ini adalah aturan-aturan yang perlu kalian patuhi, di mana data nama sama password itu harus string, sedangkan untuk email harus masukkan format email yang valid. Ini sudah saya bahas tentang kelas validator, jadi pastikan sudah kalian impor validasi-validasi yang dibutuhkan agar data DTO-nya yang dimasukkan harus benar-benar data yang valid. Kalau sudah seperti ini, maka di dalam function register, panggil objek Prisma si service-nya menggunakan kata kunci this. Jadi akses
sebuah properti dengan bantuan keyword this Prisma, terus disambung dengan titik, nama tabelnya yaitu user, dot, diikuti dengan nama metodenya. Nama metodenya adalah create, agar bisa menjalankan query insert data sesuai dengan kolom-kolom yang ada di dalam tabel. Tentu nanti values datanya dalam bentuk objek yang ditandai dengan keyword data. Values datanya masukkan langsung di sini. Datanya juga harus sesuai dengan request inputannya. Saya bisa langsung tulis titik-titik nama variabelnya. Agar tidak kepanjangan, saya bisa singkat di TO seperti ini. Jadi ambil semua request data yang sudah dimasukkan melalui inputan pakai tanda titik 3 kali. Setelah itu bisa kalian return ya. Return data usernya, data user yang baru. Karena dia itu function biasa, saya akan gunakan function yang tipenya asinkronus. Untuk itu di dalam functionnya, dalam melakukan sesuatu harus ditambahkan dengan keyword await. Atau bisa saja ini kalian tampung dulu ke variabel yang berbeda, misalnya new user. Jadi nulisnya seperti ini juga boleh. Jadi simpan dulu baru di return atau langsung return juga boleh.